Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi. Kali ini aku bakal ngajakin kalian untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai diskalkulia. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu diskalkulia? Diskalkulia merupakan istilah yang biasa digunakan ketika anak mengalami kesulitan dalam mempelajari konsep matematika dasar, seperti nilai, waktu, penjumlahan dasar, menghafal tanggal, serta sistem penomoran. Diskalkulia mengacu pada gangguan selektif dalam pemikiran matematika atau keterampilan berhitung. Sedangkan definisi diskalkulia menurut IDEA adalah kesulitan belajar spesifik yang terkait dengan kemampuan dalam memahami dan menggunakan angka. Ini merupakan gangguan yang sifatnya neurologis. Anak-anak penderita diskalkulia mengalami kesulitan yang signifikan dalam belajar matematika loh. Berikut merupakan karakteristik yang ada pada anak yang mengalami diskalkulia. Yang pertama, kesulitan dengan konsep matematika dasar, yaitu sulit memahami konsep angka, sulit membedakan simbol matematika, sulit menghitung baik penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian, sulit memahami konsep nilai tempat seperti puluhan, ratusan, dan ribuan. Yang kedua, kesulitan dalam logika dan pengeluaran matematika, yaitu sulit memecahkan masalah matematika sederhana, sulit mengikuti pola dan urutan angka. Dan yang ketiga, kesulitan dengan memori dan pemrosesan informasi, yaitu sulit menghafal fakta matematika dasar, sulit mengingat prosedur perhitungan, bingung dengan instruksi yang melibatkan angka. Selanjutnya, ada faktor penyebab diskalkulia. Yang pertama, ada faktor genetik. Jika ada riwayat keluarga dengan masalah diskalkulia, risiko anak untuk mengalami kesulitan belajar ini lebih tinggi. Yang kedua, gangguan neurologis, seperti gangguan pengelolaan informasi atau disfungsi pada area otak yang terlibat dalam pemrosesan matematika. Ada faktor lingkungan. Lingkungan yang kurang mendukung secara intelektual mungkin tidak memberikan rangsangan yang cukup untuk perkembangan keterampilan matematika. Selanjutnya, ada perkembangan kognitif. Beberapa individu mungkin mengalami perkembangan kognitif yang berbeda, termasuk dalam pengenalan dan pemahaman konsep matematika. Yang terakhir, adanya gangguan komorbid. Diskalkulia sering terjadi bersamaan dengan gangguan belajar lainnya, seperti disleksia dengan ADHD. Diskalkulia memiliki beragam macam jenis, yaitu yang pertama ada diskalkulia kuantitatif, yaitu kesulitan keterampilan menghitung dan mengkalkulasi. Yang kedua, ada diskalkulia kualitatif, yaitu kesulitan memahami keterampilan dalam bentuk operasi yang mengkaitkan dengan pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. Yang ketiga, ada diskalkulia intermediate, yaitu ketidakmampuan anak untuk memahami pengoperasian simbol atau bilangan, terutama bentuk simbol, kurang kali bagi akar. Yang keempat, ada diskalkulia verbal, yaitu anak mampu membaca dan menulis bilangan, tapi tidak dapat memahami makna dari bilangan, mengingat nama bilangan, atau mengenali bilangan ketika diucapkan oleh orang lain. Yang kelima, ada diskalkulia praktonastik, yaitu kesulitan dalam memanipulasi hal-hal secara sistematis, seperti membandingkan bilangan untuk melihat mana yang lebih kecil atau yang lebih besar. Yang keenam, ada diskalkulia leksikal. Anak dapat membaca dikit tunggal, namun tidak mampu mengingat tempat mereka dalam jumlah yang lebih besar. Yang ketujuh, ada diskalkulia grafis, yaitu ketidakmampuan anak dengan menulis simbol dan bilangan matematika. Yang kedelapan, ada diskalkulia indiagnostik, yaitu kesulitan untuk mengingat ide atau konsep matematika setelah dipelajari oleh anak. Dan yang terakhir, ada diskalkulia operasional, yaitu kesulitan dalam melakukan operasi dan perhitungan aritmatika. Nah, kesimpulannya adalah diskalkulia merupakan kesulitan belajar matematika yang disebabkan oleh faktor genetik, gangguan neurologis, lingkungan yang tidak mendukung, perkembangan kognitif yang berbeda, gangguan penyerta, dan kurangnya intervensi dini. Pendekatan untuk anak dengan diskalkulia meliputi terapi bimbingan belajar matematika secara individu, pendekatan kinestetis dan visual dalam pembelajaran matematika, penggunaan teknologi dalam pemrosesan belajar, terapi otak kiri kanan, dan pembelajaran yang kooperatif. Sekian informasi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.